Sampai akhirnya di umur 25, karena orang kan selalu bilang gini, quarter life crisis umur 25. Kan di otak gua, pede juga ya sedunia ini dipikir umurnya 100. Pasti nggak percaya nih orang gitu. Aku ada di satu momen, aku udah nggak punya duit, Ja. Aku tuh, ini tisu. Ya Allah. Ibu, terima kasih gitu kan. Aku kayak, wah ternyata aku ada gunanya di dunia ini gitu kan. Ada orang yang berterima kasih, mungkin mereka udah nggak makan berhari-hari, terus mereka akhirnya makan dengan duit yang aku juga nggak tahu aku besok mau makan apa. Ini gini, hari ini aku mau nangis. Ntar dulu deh, nangisnya ditahan dulu jam 10, aku kerja dulu, ntar jam 10 aku nangis. Selamat datang di Kejar Mimpi Talks, raih mimpimu sekarang. Degita, iya kakak. Kalau bisa kita balik lagi ke umur-umur yang sudah kita lalui, kamu pengen banget balik ke umur berapa? Umur 13. 13? Lucky number 13. Wow. Radikal. Kenapa? Yes. Karena di situ kakakku dua-duanya udah keluar dari rumah. Coba boleh diceritain nggak? Gimana nih? Ini kayak podcast investigasi ya? Boleh diceritain nggak nih? Kenapa emangnya? Karena itu kakakku udah kuliah sama udah kuliah dua-duanya. Jadi udah keluar dari rumah. Karena udah tinggal di kota lain. Kamu yang menjadi ratunya di rumah. Ratu di rumahku. Semua perhatian orang tuaku hanya milikku dan untukku. Aku adalah spotlight. Yes, gitu yes, ya. yes. Tapi 13 sih SMP ya seru banget sih SMP ya. Dan itu masa transisi belum terlalu dewasa dan banyak tuntutan, ya kan? Tapi udah dilupakan sebagai anak-anak. Jadi lebih bebas. Kamu berarti umur 13 tuh udah boleh kayak nginep ke rumah teman atau main ke rumah teman? Nggak boleh, gila, nggak boleh begitu. Foto box ada gini? Nggak ada. Pacaran aja aku umur 29. Baru tahu yang namanya cinta tuh 29. Pegangan tangan rasanya kayak dosa gitu loh, aja. Dikawinin nanti gue gitu kan. Makanya jangan sampai ketahuan. Maksudnya belokannya curam itu. Curam kali itu. Iya, soalnya tuh kalau dipikir kenapa tiba-tiba nanya itu? Aku enggak gini, kalau umur 13 di aku sih iya sih. Emang paling enak kan jadi anak kecil ya, nggak ada tanggungan. Iya. Kayak di kepala tuh cuman pressure itu nggak ada. Oke, gue cuman datang ke sekolah, gue ketemu teman-teman gue, pelajaran masuk atau enggak walhu alam. Makan juga jajan tinggal nggak usah mikirin intake-nya berapa kalori lalala. Penghapus hilang tinggal penghapus hilang. Beli lagi. Makan, main, tidur. Iya. Tapi kalau aku tuh kalau boleh balik lagi sih ke umur berapa? 23. Cuma beda 10 tahun. Ada apa di 13 dan 23 kita? Adalah kali pertama aku kerja. Terus lebih bebas dibanding aku waktu SMP. Karena sebenarnya aku SMP tuh masih kalau ada jalan nih sama teman-teman hangout gitu. Nggak usah di rumah aja. Tuh masih ada aku 13. Jadi kayak meow 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 gitu. Kayak ngeliat teman-teman lagi pada nomad, meow 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 gitu loh. Karena nomad kan aneh kan kalau untuk ukuran SMP. Jadi aku nggak dibolehin waktu itu. Sedangkan kalau 23 itu bebas kan tuh. Lo udah lepas dari kampus. Alhamdulillah tapi masih disupport juga sama ibu. Karena kalau nggak disupport ibu, makan apa aku? Habis untuk ongkos aja kan? Bener. Ya kan? Dan aku tuh kan emang suka kerja ya. Tersinggung banget ada yang nanya nomad itu apa. Kamu umur berapa? Banget. Kamu nggak usah kayak kelahiran 2002 deh semua orang yang ada di sini. Terus di sini ngetik, maksudnya ngasih tahu ke audiens kak, gitu kata dia. Enggak, gue lagi mau fitnah lo kayak. Gue harap sih semua yang nonton cerdas ya untuk tahu nomad itu adalah apa. Google sendiri nggak mau ngasih tahu. Nomad di Jakarta berapa, Jak? 15 ya? Oh, di Medan 13. Oh iya? Iya. Hari Senin kan? Iya, makanya kan nggak make sense kan kalau di anak SMP hari Senin tuh nomad di orang tuaku. Orang tua temen-temenku kan
Slow. Nah, di situlah aku ada Liberal. kesenjangannya di situ. Nah, balik lagi 23 pertama kali kerja. Terus masih disupport sama ibu. Bener. Terus alhamdulillah kerjanya sesuai dengan passion. Adalah di radio. Adalah energi terbanyak yang pernah gue punya dalam hidup tuh 23. Maksudnya gini, kita emang di umur segitu kerjanya belum efisien. Contoh, kerja dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Dipikir-pikir kan kalau umur sekarang kita bisa lebih, oh ya, yang ini digabung ke sini, yang ini gini. Jadi efisien waktunya. Cuman kan di umur 23 itu kepikirannya lagi, ini gimana gue selalu dapat bodoh yang baru. Sumpah kayak gue nggak apa-apa banget kalau ada bos gue yang kayak, salah nih, bodoh. Ya, kenapa? Ya kan ini gini. Oh. Thank you. Gitu. Dan aku suka kerja kan. Jadi gila. Pernah beneran kerja tuh di satu waktu siaran sahur mulai jam 3 pagi. 3 pagi. Ya, berarti sampai jam 5 tuh? Sampai jam 5. Tidur sejam. Jam 6 sampai jam habis. Oh ya, jam 6 sampai 10 jaga program pagi. 10 sampai 8 malam. Sampai jam 8. Kenapa lama? Karena nyiapin program untuk besok. Terus aku kebetulan juga scriptwriter radio play. Dulu ada kan drama radio gitu. Terus kan rumah Ciputat, kantor Sarina. Gimana? Kalau bulan puasa ya sekalian aja buka di kantor. Iya. Nyampe rumah jam berapa? 10. Bangun jam berapa? 1. Gitu terus sebulan. Hidup. Dan happy. Happy parah. Gila ketika kerja tuh karena passion. Beda. Teman-teman beda deh. Kerja karena passion sama kerja harus nih. Udah lu yang nyari duit. Iya sih gitu. Iya. Seneng banget. Terus berapa tahun tuh kayak gitu kesenangan yang benar-benar kau rindukan, penuh energi, capek tapi happy. Iya. Sampai sekarang sih kalau ngomongin kerja, aku masih suka kerja. Ya. 23 juga kenapa menyenangkan karena teman-teman tuh juga alhamdulillah itu lagi berproses bareng-bareng di fieldnya masing-masing lah gitu. Jadi semuanya punya energi yang sama ya? Sama ya. 23. 24, 25, 26. Ada apa di 26-nya Reza Candika? Life crisis. Wah, Estonia Selatan, quarter life crisis. Exactly 100% natural from mountain water. Kamu kebayang nggak quarter life crisis orang? Ya? Betul sekali. Quarter life crisis itu di pikiran aku awal-awal tahu kata quarter life crisis gini kayak yang kayak apa ya itu? Bentukannya seperti apa? Apakah ini hanya momok? Benar. Apakah ini hanya kepusingan belaka? Iya. Bukannya semuanya bisa diobrolin? Kata orang yang mendem terus. Nah, salah tuh kan. Terus sampai akhirnya di umur 25, karena orang kan selalu bilang gini, quarter life crisis umur 25. Kan di otak gua, pede juga ya sedunia ini dipikir umurnya 100. Jadi kayak quarter life crisis di umur 25 gitu kan. Ya kalau ternyata umurnya 40. Nah, quarternya kan 10. Nah, iya kan? Masa umur 10 udah quarter life crisis? Udah bikin ini apa namanya? Bikin onar. Enggak dong. Nah, waktu umur 25 kayak enggak ada yang namanya quarter life. Santai 25 gue gitu kan. Terus masih dengan bekerja sesuai passion. Duit ya nggak apa-apa, udah kerja aja pokoknya. Gue tuh makanya selalu bilang untuk orang-orang yang umurnya 21 sampai 25 kerja, jangan nganggur, kerja, cari gitu loh. Jangan money oriented deh, carinya pengalaman gitu ya, Jack. Itu dia, karena menurut gue etos kerja lo di awal-awal lo bekerja, ini menurut pengalaman gue ya, yang bagus-bagus tuh akan nge-shape etos kerja lo sampai lo umur sekarang. Gitu. Di situ crucial time-nya calon pekerja ini ya? Iya. Iya. Makanya lagi-lagi kalau gue sih emang lebih suka memulai kerja tuh dengan orang lain dibanding langsung wira swasta. Kenapa? Jadi tahu kayak mindset orang tuh, oh iya ya beda-beda ya, ada yang gini, ada yang gitu. Sehingga juga bisa
mengatasi keadaan gitu loh. Nanti ketika lo berwira swasta. Dan memimpin suatu perusahaan. Benar. Ya, Balik lagi 26. Ada apa di 26? Apa momennya, Ja? Momen miau adalah ketika tanpa disadari, oh teman aku menikah semua ini. Wedding sana, wedding sini, wedding nggak jadi masalah. Oke, itu dia. Wedding kayaknya aku nggak masalah juga. Iya kan? Tapi ada momennya di mana aku berpikir, teman-teman gue kawin, gue temenan sama siapa ya? Itu ketakutan sendiri, nggak ada teman main. Bener. Jadi di saat orang-orang tuh quarter life crisisnya adalah, aduh gila gue kawin sama siapa ya? Atau kayak stuck sama pekerjaan, aku jadi apa ya? Gitu. Teman-teman gue kawin, gue temenan sama siapa? Gita Bebita. Gila, itu bener-bener salah satu momen juga. Baru ini aku denger ada orang quarter life crisisnya adalah ditinggalkan teman-temannya menikah gitu. Padahal teman-teman gue juga ada di situ. Juga, ya kan? Cuman ada ketakutan, kekhawatiran. Gini, karena kalau di circle aku tuh biasanya itu yang bantuin dong. Nah itu ada gue tuh kayak gini loh. Gitu. Nah, begitu nggak ada pembimbing lagi gitu ya, Nah, enggak, kalau di aku tuh jadi gini. Wah, udah pada punya, misal teman-teman aku yang cewek udah pada punya suami. Wah, gue udah nggak berguna kali ya. Oh my God. Sampai situ. Pikirnya segitu. Iya. Gila nggak? Makanya kayak apakah aku sendiri doang atau ada yang kayak gitu? Ada yang ngerasa kayak gitu juga. Soalnya kayak ini maksudnya jangan-jangan itu bukan quarter life crisis, tapi kayak kebingungan dengan status teman-teman yang baru kali, Ja. Enggak, justru dulu tuh mikirnya, karena aku tuh selalu mikir temenan tuh kan nggak mungkin putus gitu. Kayak pacaran tuh putus ya. Dulu ya kayak temenan putus, nggak mungkin lah orang kita temenan doang secinta-cintanya ya. Gue maunya temenan doang, nggak tiba-tiba ke jenjang gitu. Terus di kepala aku kan jadi ya udah kita ada terus sampai mati. Bersatulah semua gitu kan. Nah, tapi kan orang akhirnya kan punya kepentingan lain yang adalah membangun rumah tangga. Betul. Which is good. Jadi kalau di momen itu ada teman aku yang berumah tangga terus error, bisa aku jambak dia kayak, urusin nggak rumah tangga kamu? Siapa suruh jadi kepala rumah tangga? Gitu. Nah, cuman kan ketika akhirnya ada prioritas baru, berarti kan jadwal main jadi jarang kan? Sangat berkurang. Di situ kena kayak, wah, udah kok sepi, wah. Jadi di mindset, wah, hilang nih teman-teman aku hilang nih, aku masih apa ya? Itu apa yang kau rasakan, Ja, pas quarter life crisis itu? Sepi. Sepi. Jadi kayak aku sih sendiri emang dari dulu, cuman sedih dan sepi kayak merasanya nggak berguna. Jadi ada satu momen kayak ini tuh gue kenapa ya gitu. Terus lagi main ke rumah temen aku, terus kayak wah pokoknya lagi kerepotan mau nonton series di TV, tapi mesti yang colok laptop gitu deh. Jadi bukan yang udah smart TV langsung, gitu. Terus gue kayak kayaknya ini gini gitu. Terus terang bisa. Terus temen aku bilang gini, untung ada lo nih. Di situ gue kayak, oh gue tuh quarter life crisis karena di otak gue, gue tuh kayaknya udah gak ada gunanya. Oh my gitu. Bisa sampai ke situ loh. Ya ampun. Iya. Perasa kali aja kalau kayak gitu, ya Allah. Aku tuh perasa banget. Sekarang aja aku jadi baal karena dipendem ya. Enggak, bahkan udah dikeluarin aja tetap. Menarik. Oke, gitu. Sekarang dia udah sedih Sumpah. gitu ya. Iya, jadi dingin nih, aneh. Cuman ya gitu ya. Ada bagusnya sih, karena waktu itu ada lagi satu senpai aku. Tapi itu jadi momenmu untuk kayak, wah nggak bisa nih hanya dengan satu circle. Karena aku takut semuanya circle ini udah nikah, aku harus cari circle baru lagi. Ada nggak kayak gitu, Ja? Enggak. Jadi aku juga masih percaya kita tuh berteman baik, itu tuh emang secara natural aja. Yang ternyata pembelajaran di aku, tapi ini jauh banget pembelajarannya tuh di umur 30. Oke. Jadi di 26 kan error. Terus ada satu senpai yang bersabda sama aku gini, Reza, kamu kenapa? Kamu kesepian ya?
Hah? Sebuah restoran Jepang ternama di Blok F. Hah? Serius gitu. Terus kayak, iya sebenarnya begitu. Terus, ini midnight diner ya? Iya, terus dia bilang gini kayak, kamu suka kerja? Suka? Kerja aja. Let's go! Dan itu tuh emang di umur aku yang, iya Allah Reza, di kepala nih uang tuh 20 juta tuh udah gede banget. Jadi kayak nggak mau kerja, nggak mau balas-balasin email. Kan waktu itu belum punya manajer kan. Jadi masih suka-suka. Sombong kali lah dikata 20 juta 20 cukup juta, untuk ya. umur 100 ya Reza ya. Sampai iya. akhirnya ya udah deh gue balas-balasin gue kerja Email, gitu. ya. Walaupun itu bukan solusi yang boleh ditelan baik-baik ya. Semuanya, Cuman ya karena aku juga kebetulan suka kerja, udah kerja aja gitu. Tapi sampai akhirnya tadi di umur 30 itu ngerasa bahwa gini, oh ada realisasi bahwa friends come and go. Oke. Tapi tenang aja, teman lu tuh akan selalu ada. Nah itu tuh aku di umur 30 gitu. Kayak, oh iya ya emang selalu ada sih. Mungkin intensitasnya aja yang nggak kayak dulu, tapi mereka nggak beneran ninggalin kau gitu aja ya. Oh. Jadi belajar, ini yang aku dapat dari yang quarter life crisis aku ya, belajar bahwa prioritas orang tuh udah beda-beda. Jadi maksimalin aja deh yang ada. Contoh, misal nih kalau aku ketemu sama Gita, biasanya ketemunya tuh tiap hari. Terus tiba-tiba mulai mengerucut. Akhirnya kita ketemu cuman sebulan sekali, terus cuman punya waktu sejam. Oke. Awal pasti sedih banget lah, Yes. kayak gile. Ya nggak cukup lah. Waktu gitu gue kan. bener-bener cuma sejam doang Iya, nih sama iya, lo. iya. Padahal tadinya datangnya dari yang bisa ketemu tiap hari. Tiap hari. Nah itu diganti mindsetnya daripada cuma sejam, lebih kayak gini. Karena gue punya sejam, jadi gue nggak mau main handphone. Oh, Karena gue punya 1 jam, yes. gue bener-bener mau fokus ke topik. Obrolan. Gimana? Lo gimana? Apa Gue yang terjadi gimana? samamu hari ini gitu kemarin? Dan rasa kenyangnya Jauh. sama. Oh. Sama aja sama lo dengan ketemu tiap setiap hari. Oke. Itu quarter life crisis aku. Dan diselesaikan dengan senpai yang kenapa kamu takut ditinggalkan sama teman-temanmu? Kerjalah, karena kerja adalah sahabat barumu. Kerja tidak akan meninggalkanmu. Betul sekali. Ya, selama kau mau, kau akan tetap bersahabat dengan dia. Dan berolahragalah Iya. agar vitalitas tubuhmu makin fit di saat kamu bekerja. Wow. Inspiratif, Marketing rumah bukan? sakit ya? Bahkan bukan marketing asuransi. Bukan ya? Kalau nyuruh kerja, nyuruh olahraga. Nah, kalau Gita, Aku tuh bingung ya, Ja. Kan quarter life crisis kan orang-orang bilangnya umur 25 ya. Benar. Tapi 25 aku tuh aman-aman aja. Benar. Bahkan sampai umur 30 tuh aman-aman aja. Setelah aku pikir-pikir dari ceritamu, mungkin quarter life crisis aku tuh muncul ketika COVID, Ja. oh, Kan aku baca-baca ya, quarter Iya. life crisis itu adalah momen dimana sebuah kejadian yang tadinya mungkin dinamis, tiba-tiba harus dihentikan secara total karena kita ngerasa satu bosan, satu sendiri. Oke. Nah itu kayaknya numplek di COVID, ketika Oke. kita bosan karena kita ya cuma di rumah aja dan sendiri, karena memang kemarin itu kondisinya adalah aku memang tinggal sendiri dan jauh dari keluarga. Jadi aku di situ mulai mempertanyakan, kenapa aku harus ada di bumi? Bener. Setuju. Kenapa Tuhan membiarkan aku lahir? Apa tugas aku di bumi? Kan aku percaya setiap manusia lahir karena punya guna. Iya. Terus aku bertanya, gunaku apa ya? Tuh kan, berarti sama kita ketika berpikir, kayaknya udah gak ada gunanya, terus wondering apa ya? Terus kamu gimana? Yang bikin akhirnya perlahan eling lagi tuh gimana? Sumpah aku jawab ini nanti takut banyak yang gak percaya lagi aku. Kenapa ya aku punya image yang kayak gak dipercaya punya agama? Aku percaya dia aja tuh semuanya yang matanya ditutup oleh syaitonir rojim. Kenapa sih? Aku kalau mau ngomong, bahkan aku kayak yakin untuk ngomong. Kan aku tau, ini nanti pasti gak percaya nih orang gitu. Aku ada di satu momen, aku udah gak punya duit, Ja. Aku tuh, ini tisu kan, tisu. Ya Allah, tisu. Jadi kan, Ja, aku waktu itu cuma punya duit tuh hanya bisa untuk bayar tagihan mobil aku. Oke. Udah nggak bisa lagi bayar apartemen tahunanku karena bayarnya tahunan kan, Iya. gitu kan. Kalau nggak salah duit aku tuh tinggal berapa juta ya? Pokoknya 2 juta deh. 2 juta apa 1 juta aku lupa.
ini benar-benar pekerjaan lagi nggak ada nih ya, namanya COVID gitu. Terus aku teringat sama, aku nggak tahu tapi ada artis yang ngomong dia pernah melakukan menyedekahkan, pokoknya sedekahin, iya semua duitnya. Jadi aku lakukan waktu itu, aku naik mobilku, aku keliling nyari orang yang sepertinya membutuhkan, ya kan? Aku bilang sama manajerku, duit aku nih tinggal untuk bayar mobilku doang. Dan duitku ini sekarang tinggal 1 juta, aku mau kasih ini ke orang. Aku bilang kayak gitu kan. Ke siapa kak? Kata manajer aku. Nggak tahu, pokoknya aku mau bawa mobil, aku keliling aja. Aku keliling tuh, di daerah Penjernihan, aku ingat. Ada satu keluarga yang bawa gerobak. Terus aku ngeliatin dari jauh, sampai aku putar balik lagi mobil aku. Terus aku kasih duit aku, Ja. Jadi duit yang ada di pegangan aku sampai mungkin aku akan kembali ke Medan karena aku udah nggak punya duit lagi, itu tinggal 500.000. 500.000 aku kasih jedes. Terus aku pulang. Tapi aku happy ketika melihat mereka kayak, terima kasih mbak, terima kasih. Terus anaknya bilang, cepet-cepet bilang makasih. Terima kasih bu, terima kasih gitu kan. Aku kayak, wah ternyata aku ada gunanya di dunia ini gitu kan. Ada orang yang berterima kasih, mungkin mereka udah nggak makan berhari-hari. Terus mereka akhirnya makan dengan duit yang aku juga nggak tahu aku besok mau makan apa gitu. Tapi at least aku nggak sendirian nggak makannya gitu. Ada orang-orang juga gitu kan. Aku kasih, aku pulang ke apartemenku, aku nyampe apartemenku, manajerku nelfon, terus aku dapat deal kerjaan yang kalau dipakai 4 tahun duitnya nggak habis. Subhanallah. Dari aku kayak Padahal aku nggak pernah dengar manajer aku ada deal itu. Terus dia bilang, kak aku nggak ngomong ini karena aku nggak tahu udah akan deal atau enggak. Jadi aku nggak mau bikin kamu senang. Tapi kita dapetin pekerjaan ini, aku terus kayak dari situ aku tahu ketika kau punya krisis dan nggak yakin, Tuhan punya banyak cara untuk ngasih tahu. Ya kau memang hadir di dunia ini, itu pasti ada gunanya, gitu. Dan itu dari cara yang dibuat dulu aku hancur, bingung kayak apa ini? Apalagi aku sebulan sebelum COVID, aku resign, memutuskan resign. Jadi kayak, di mana aku bisa mendapatkannya? Apakah aku harus menjadi ani-ani ibu kota? Apa kamu harus nongkrong di daerah tersebut? Nggak usah dong, gitu kan. Dekat sih, tinggal jalan kaki dari apartmu. Ya. Terus itu aja, akhirnya kayak my God. Tapi itu emang aku paling percaya banget ya. Salah satu rasa yang melegakan adalah ketika tahu aku itu berguna ya. Dan sedekah emang udah solusinya. Iya. Itu makanya waktu kamu bilang, aku sih super percaya banget. Karena, aduh gila, gue tuh udah sering dikasih contoh cerita hidup tuh yang emang terselamatkan karena sedekah. Iya itu ya, selalu kayak, mau yang mana? Mau dulu sotoy, mau ngasih kado ke ibu, pakai duit tabungan. Padahal, mah gue juga bisa beli sendiri. Cuman kayak, enggak mau beliin gitu. Beli, tiba-tiba dapat tawaran kerja. Sama kayak harga HP-nya. Yang kayak gitu-gitu. Terus ketika lagi sedekah, jadi aku ini semoga bisa jadi jawaban buat teman-teman yang lagi kebingungan ya gitu. Pokoknya sedekah sampai buat, aduh gila, gue kalau sebulan ini belum sedekah, anxious. Kayak apaan kayak, ya, kurangnya apa ya gitu ya, Ja? Kayak nggak bisa nih gue mesti sedekah gitu. Karena percaya banget emang setengah harta kita tuh bukan punya kita, itu tuh aku percaya banget. Kecuali ke koruptor ya. Kecuali untuk orang-orang yang menyalahgunakan SPT kami ya. Iya. Gitu, Ja. Bener. Kayak, sama ini kata-kata yang kayak gini, Ja. Kau tidak akan pernah miskin karena sedekah. Itu setuju banget. Iya kan? Ini kisahnya kamu udah keluarin. Jadi emang ketika lagi bingung, mau itu lagi quarter life crisis kayak, atau asmara. emang lagi, bener, stres. Sedekah dah kata gue mah. Iya deh ya, sesimpel itu. Beneran bisa bikin rasa, oh gue tuh ternyata ada gunanya di dunia. Sedekah. Jadi karena kebingungan kita sama apakah kita punya guna di dunia ini, itu yang bikin kita nggak yakin sama apa yang kita jalanin setiap harinya. Ya nggak, akhirnya kita jadi ngerasa stuck. Kok di kerjaan gini-gini aja, kok aku nggak naik-naik. Itu kan kita bingung.
emang aku segitu nggak berguna ya, teman-teman aku semuanya udah pada naik kok, aku di sini-sini aja gitu. Akhirnya apa? Akhirnya keluar tuh quarter life crisis juga di kerjaan ya kan. Padahal kalau menurut aku quarter life crisis itu sama dengan kebingungan nggak ya? Kebingungan sama diri kita sekarang. Nah, menurutmu gimana, Ja? Kalau aku tuh rancu ya sebenarnya quarter life crisis sama lu tuh lagi capek aja. Lagi itu butuh apa istirahat perbedaannya? aja. Cuman yang jelas solusi yang pertama, ini aku juga dapetnya dari temenku nih. Ketika lagi stres, mau itu stresnya lo lagi capek aja atau lagi quarter life crisis, yang pertama yang lo harus lakuin adalah benerin jam tidur. Ternyata. Masa sih Udah kaitannya nggak ada apa, Ja? lagi. Kaitannya? Nah, jadi waktu itu aku lagi stres parah. Terus teman aku bilang, lo tidurnya jam berapa? Aku tidur itu kayak jam 2 kali ya. Jam 2 Padahal tidur nggak sekasur loh. Enggak loh. Beda rumah loh. Enggak loh, kan kita juga bukan muhrim kan, nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tapi umur 29 aja, Astagfirullahaladzim, merinding. parah banget. Parah. Takut banget dikawinin. Nah, jadi terus bangunnya Perbaiki jam berapa tidur, gitu? Ya jam 10 sih gini. Benerin deh jam tidur. Bener juga, kan kalau kepala lo lagi stres tuh lo butuhnya apa sih? Tidur kan. Makanya ada orang kayak, ada stres, tidurin aja. Cuma kan sebagai overthinking mania ini, menurut gua kan blessing in disguise ya. Orang overthinker tuh menurut gua blessing in disguise banget. Kayak, anjir, di saat gua tuh pengen tidur tapi nggak bisa. Di kepala tuh masih muter gitu. Nah, cari deh caranya, mau lu minum obat tidur kek, mau lu seharian tuh olahraga sehingga capek. Ketika benar tidurnya, mungkin emang butuh waktu lebih lama ya, 5 hari atau seminggu. Nanti lu bisa melihat masalah itu dengan lebih jelas, kayak sebenarnya apa sih ini? Oh, ini tuh gini ya. Berarti kan sebenarnya solusinya gini. Karena kadang solusinya tuh udah di depan mata dan simpel. Tapi nggak kelihatan karena kita kurang tidur dan pusing. Karena emosi kan. Oh. Iya gak sih? Kayak misalnya aku masalah sama kamu. Untuk bisa mencapai, nggak semua orang ya, ini aku nih. Untuk bisa mencapai, lah ini sebenarnya masalah cuma kayak gini doang nih. Oke. Cuman karena datang dari kamu, orang yang aku sayang, udah kenal dari lama, pasti ada, gitu kok parah banget ya. Pasti ada, gitu kok parah banget ya, kok dia gitu ya, apa karena gue gini, apa karena gue gitu ya. Terus tadi hari berikutnya bisa gini, tapi kan gue udah ngorbanin juga ya, gue biar Gita gini, biar Gita gitu. Ininya kagak kelihatan kan. Jalan keluarnya itu ya. Sehingga iya coba deh, lo benerin jam tidur tuh bukannya, oke, aku harus tidur 8 jam, aku tidur di jam 5 subuh. Enggak, dari jam 10, bangun jam 6 gitu. Yang akhirnya bikin kepala tuh lebih rileks sebenarnya dan bisa melihat masalahnya dengan helikopter view gitu, kayak oh ini tuh sebenarnya karena ini. Karena tadi yang aku bilang kan, ketika lagi marah terus emosi duluan, lihatnya kesini dulu. Malah sebenarnya kalau ditarik lebih jauh, lah ini masalahnya ini. Kelihatan lebih jernih. Nggak diginiin gitu. Cuman kan ngerti banget, nggak bisa juga tiap hari kayak punya gitu. kemampuan itu. Benar, makanya latihan udah nggak ada lagi. Gua pun yang latihan juga masih ada kayak lagi bad mood. Ada orang punya bad mood ya. Kamu tenang aja. Aku tipenya gini, hari ini aku mau nangis. Ntar dulu deh, nangisnya ditahan dulu jam 10, aku kerja dulu, ntar jam 10 aku nangis. Kok bisa kayak gitu, Ja? Bisa banget. Gila, jangan terlalu sering-sering robotik gitu ya, Ja. Aku takut. Iya. Cuman maksudnya, ya itu bagian dari supaya misahin apa yang lagi aku kerjain sama yang aku rasain. Walaupun sebenarnya ya nggak ngerti itu mau dibilang profesional atau enggak, tapi seenggaknya kalau emang di ruang kerja udah deh gitu. Seenggaknya itu jalan supaya aku tetap bisa bekerja dengan baik gitu. Tapi jangan di-denial sedihnya. Nah, ini kadang tuh sedihnya di-denial. Iya. Aku enggak lagi kalau lagi sakit udahlah, lagi sedih aja di situ aku keluarkan. Kan katanya orang tuh gampang sakit tuh karena memendam semuanya. Benar. Ya kan? Kalau aku kayaknya enggak, karena aku terlalu gampang untuk mengeluarkannya, jadi kayak sehat-sehat aja nih, gendut gitu. Karena apa yang kurasakan kalau aku lagi marah, ya udah marah. Aku nggak bisa tuh kayak marahnya besok aja, nggak bisa. Aku harus keluar saat itu juga gitu. Gila sih. Nggak mau aku. Mungkin aku mikirnya ya, karena aku tuh dulu
nggak bisa ngomong. Sekarang tuh karena bisa ngomong rasanya pengen diomongin semuanya. Jadi latihannya tuh adalah ini gimana ya cara ngomong yang tepat. Nah tapi kan sebelum mikirin cara ngomong yang tepat, balik dulu ke kok dia tega ya gitu sama gue. Padahal gue udah gini, padahal udah gue gitu. Nah terus ada lagi nyalahin diri sendiri. Ya apa karena gue ya? Jadi sedih lagi gini-gini. Atau jangan-jangan ada orang di luar sana yang lagi nonton nih Kejar Mimpi Talks ya. Karena kalian terlalu sering seperti yang Reza bilang tadi. Terlalu keras sama diri sendiri sampai akhirnya mumet. Quarter life crisisnya nggak kelar-kelar, sister. Ini ngomongin quarter life crisis, ternyata survei dari LinkedIn 2017, 75% orang dengan usia 25 sampai 33 tahun pernah mengalami quarter life crisis. Iya memang. Bener, dan, aku nggak di 25 tadi, itu udah 30-an tuh ketika bener. COVID. Dan penyebab utamanya tekanan sosial, karir yang mandek, dan paparan dari media sosial. Media sosial again. Tapi oh my God. itu tuh menurut aku jadi sebuah apa ya? Alasan. Bukan, sebuah privilege ya. Karena kita waktu itu pernah ngomongin, kebetulan aku kalau sama Gita tuh kalau sama sosmed nggak yang, ih dia udah kesini, kita udah ke... Iya kan? Kayak you do you gitu kan. Iya. Tapi lebih ke keras sama diri sendirinya ya, yang perlu dikurang-kurangin Kak gitu. Iya, tapi kalau misalnya untungnya ya Ja, kamu, aku, dan mungkin sebagian yang nonton juga kayak bukan tipikal orang yang gampang panas sama postingan orang lain. Tapi kan ada orang-orang di luar sana yang mungkin gak sekenceng kita gitu kan. Yang kayak setiap postingan orang kok kayaknya ditujukan untuk aku. Ketika ada orang bahagia dengan kebahagiaannya mereka, kenapa sepertinya menghina aku? Ada loh orang-orang kayak gitu. Itulah yang akhirnya muncul suka komen sembarangan. Karena sebenarnya dia pengen, tapi gak bisa. Akhirnya apa? Nyakitin orang lain. Menurut aku yang kayak gitu get well soon. Parah. Ya kan? Karena kayaknya sebenarnya kamu terlalu keras sama dirimu sendiri gitu. Terlalu nge-push gitu. Jangan kayak gitulah, nanti nggak sembuh-sembuh nggak sih? Coy, masa sih udah hidupnya gitu-gitu aja terus lu jahat sama orang. Kata gue sih lu mulai rapi-rapihin diri aja lah. Betul. Kalau misalnya kamu pengen ketika ngelihat orang lain lagi liburan, ya kamu nabung lebih banyak biar tabungannya banyak, ya kan? Terus bisa liburan lagi, sister brother. Rapihin hidupnya, tahu mana uang liburan, mana uang hidup, mana uang yang dikasih ke orang tua. Yes. Rapi-rapin. Kadang ya ketika lagi quarter life crisis, tuh lupa untuk rapi-rapin diri sendiri. Betul. Padahal kayak, oh ya udah, ini daripada gue masalahnya sama semesta ini kok kayaknya repot banget. Coba gue urusin dia masalah gue. Apa ya? Ya deh gue rapiin finansial gue. Nah. Itu kan paling gampang ya. Yes, terus ada Okto Mobile juga yang sebenarnya satu aplikasi untuk semua transaksi. Nggak semua cuman kebutuhan finansial kita. Nggak cuma buat nabung loh. Betul. Buat transfer juga bisa. Yes. Jadi ya udah yuk kita rapihin aja dulu keuangan kita. Ada Okto Mobile bisa langsung di-download aplikasinya. Yes. Gitu kalau gue mah. Biar keluar dari kesuntukan dan iri hati kita terhadap orang lain, kita bersihkan dulu, kita rapi-rapiin, termasuk kita merdekakan finansial kita. Itu sih, financial freedom tuh adalah mimpi kita semua kan. Yes. Tapi ya yang terpenting sih dengan jiwa yang sehat, insya Allah uang itu akan hadir nemplok ke badan kita ya. Ada amin. Amin. Makanya kalau kita sendiri deh, pesan buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi mengalami quarter life crisis. Perbaiki ibadahmu. Nggak ada kan tulisannya di sini, tapi itu yang keluar. Benar. Ya oke. Perbaiki hubungan dengan keluarga yang mungkin jarang diajak ngomong gitu, benar. masih menyimpan dendam. Benar. Lepaskan itu semua. Perbanyak sedekah. Jagalah hati. Jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau Orang yang lagi nonton gini, lu gampang ngomongnya. Iya. Gampang. Kita sudah melewati lika-liku, naik turun longitudinal itu semua. Longitudinal. Parah banget. Tapi ada teman gue pernah bilang, ya namanya juga manusia, hidup kalau cuma gini doang kan, lu nggak hidup ya? Oh iya, datar makanya kan ada flatnya. gini, ada gini, Iya, ada bener gini. lagi, Ja. Jadi kayak
di-enjoyin aja roller coasternya, tapi tetap jangan ngerugiin orang lain. Apalagi diri sendiri. Yes. Tapi balik lagi, kamu suka kerja? Kamu kesepian? Bertemanlah dengan bersahabatlah dengan kerjaanmu. Terima kasih Senpei. Kita pamit undur diri dulu deh, sampai kita ketemu lagi ya. Kejar Mimpi Talks. Raih mimpimu sekarang. Bye.